Bismillahirrahmanirrahim. Wa min dzalika lan iku setengah saking wirai waraul muttaqin, termasuk dari wirai tingkat 3. Kan kemarin disebutkan ada wirai tingkat pertama ya. Ada wirai tingkat kedua, wirainya orang soleh. Yang ketiga wirainya orang yang bertakwa. Ini wirai tingkatan ketiga. Di sini Imam Ghazali menyebutkan contoh-contoh bahwa wirai pada tahap ketiga menjauhi hal-hal yang halal sekalipun supaya tidak terpreset kepada hal yang haram. Banyak contoh, di antaranya di sini disebutkan oleh Imam Ghazali, wa min dzalika lan iku setengah saking wirai tawarru'ul muttaqin at-tawarru'u tegawi wirai aniz zinati saking pepaes, termasuk wirai yang bagus ya pada tingkatan yang lebih tinggi. Itu wirai dalam pakaian perhiasan. Walaupun orang itu kaya, jangan memakai perhiasan berlebihan. Umpamanya kalungnya berlian, jamnya Rolex. Sesuatu yang mewah-mewah itu juga kurang bagus menurut ilmunya wirai Imam Ghazali. Li'annahu karena sudah kelakuan iku yukhafu den wedeni minha sangking mengkuno zina. Opo antat uwayen tor ngajak opo mengkuno zina ila ghairiha maring liyane mengkuno zina niku. Bukan zina, zina. Zina itu perhiasan, aksesoris. Menurut Imam Ghazali, hendaknya manusia ini membatasi diri dari aksesoris perhiasan yang mahal-mahal. Baju umpamanya, umumnya kelambi, nggak usahlah pakai baju yang dilapisi emas, kupluk. Ya wajarnya orang beli kopiah. Jangan beli kopiah yang terbuat dari yang mahal sekali, berlian-berlian. Itu tidak bagus ya. Karena kalau kamu memakai perhiasan yang mubah, walaupun itu boleh, umpamanya pakai cincin berlian, jam Rolex, baju gitu, seperti Hotman Paris, sekujur tubuhnya, aksesorisnya 30 berapa ya? 10 miliar mungkin. Dan cincinnya aja sekian miliar, gelangnya, sepatunya. Hidup berlebihan seperti itu tidak bagus ya. Menurut Muslim, menurut orang tasawuf. Kenapa? Wa ingkanat senajan ono po zina iku mubahatan mubah fi nafsiha ing dalam kahanane mengkuno zina. Aksesoris itu meskipun boleh. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Qul man harrama zinatallah allati akhraja li ibadihi wa thayyibat. Memang tidak haram ya. Tetapi itu bisa membuat orang ini gaya hidup yang berlebih ini konsumtif, boros, lama-lama membuat dia tertarik untuk korupsi demi gengsi. Orang ini kalau hidupnya biasa mewah, biasa boros, itu menjadi gengsi. Biasa mangan nang warung, mangan dewe gengsi. Biasa rokokan Samsu, ganti terubus gengsi. Ya itu biasa mewah ini akan membuat ketagihan, dan itu akan membuat dia tertarik untuk melakukan perbuatan dosa. Waqat suila teman-teman dan lakoni nggih. Sopo Ahmad bin Hambal, Kiai Ahmad bin Hambal, anin Ali saking terumpah as-sibtiyati kang bangsa sibti, terumpah sibtiyah. Apa itu namanya, terumpah yang bagus lah pada saat itu.
Kalau hari ini ya bermerek. Ya. Imam Ahmad ditanya bagaimana pakai sandal yang sibtiyah, atau kalau hari ini ya sandal merek apa, Neckerman, oh, ya, yang mahal lah. Beliau menjawab, faqala dawu sapa Imam Ahmad, ama ana utai ingsun ikula stakmiluha. Orang nganggo ingsun ha ing mengkono ni al asibtiyah. Walakin ingkana, tetapi lamun ono apa mengkono ni al ikulit ini krono nyegah saking endut. Jadi ni al sibtiyah itu terumpah yang apa, seperti selop begitu, yang bisa menghindari supaya tidak kena apa namanya tidak kena tanah kakinya. Imam Ahmad mengatakan saya tidak mau pakai itu. Tetapi wa ingkanalitin, tapi kalau untuk demi melindungi kaki supaya tidak kena apa itu lumpur, fa'arju mongko arep sapa ingsun. Kalau ada kepentingan yang demikian ndak apa-apa. Wa amma man arada anapun utawi yen to ngarepaken man te wong arada kang ngarepaken sapa man az-zinata ing pepaes fala mongko ora. Kalau dipakainya untuk action lebih baik tidak. Tetapi kalau itu memang digunakan untuk supaya kakinya supaya kakinya terlindung dari tanah, maka menurut beliau boleh. Jadi jangan memakai sesuatu ini karena gengsi-gengsian. Ya seperti saya punya mobil karena ada kepentingan untuk apa ya, untuk pergi mengaji dan kebutuhan. Makanya ya tidak perlu mobil mewah-mewah. Yang penting mobil bisa dipakai. Seperti itu pakaian. Jangan terlalu mewah. Ya pantas boleh lah. Yang pantas standar. Imam Ahmad bin Hambal ditanyai tentang sandal selop sibtiyah. Dia mengatakan saya tidak suka. Tapi kalau untuk melindungi kaki tidak apa-apa. Wa min dzalika lan iku setengah saking wirai anna Umar Sayyidina Umar radhiyallahu an. Iku lama wala semangsane nguasani sapa Sayyidina Umar bin Khattab nguasani al-khilafah, maksudnya menjadi khalifah. Kanat ono wa kanat lan ono iku lakuti Umar sapa zaujatun bujuwatun yuhibbuha kang demen sapa Sayyidina Umar ha ing imra'ah. Sayyidina Umar punya istri yang menyenangkan, namanya Atikah bintu Zaid. Fatolakoha mongko megat sapa Sayyidina Umar ha ing imra'ah hifada antusyiro karena wedi yen to isyarah sapa mengkono imra'ah alihi ing atase Umar bisyafaatin kelawan nulungi syafaat fi batilin ing dalam perkara batal fayutiha mongko paring sapa Umar ha ing mengkono syafaah wa yatlubu lan ridho sapa mengkono Umar ridho ha ing ridhone imra'ah. Sayyidina Umar punya istri yang cantik, yang menarik. Ketika dia menjadi khalifah, istrinya ini malah diceraikan. Alasannya apa? Alasannya Sayyidina Umar tidak ingin istrinya ini karena dicintai nanti akan macam-macam, minta tolong, mempengaruhi sesuatu, yang Sayyidina Umar terpaksa harus memberi karena tidak tega sama istri itu. Jadi Sayyidina Umar ini saking hati-hatinya ya, supaya dia bisa memimpin dengan adil. Sayyidina Umar sampai rela istrinya itu dicerai. Padahal apa hubungannya, istri kan hak pribadi. Tapi Sayyidina Umar takut kalau nanti orang-orang ini mendekati istrinya, minta tolong sesuatu, Sayyidina Umar terpaksa membolehkan karena apa? Tidak tega sama istrinya. Ini kan banyak sekali kasus pejabat yang tergoda gara-gara istri. Biasanya pengusaha ini kalau menghubungi seorang pejabat sulit, maka dia akan menghubungi istrinya atau keluarganya supaya dia bisa mendekati melalui jalur keluarga. Ini sejak dulu begitu. Makanya kasus-kasus korupsi itu lebih banyak karena dipengaruhi oleh faktor keluarga. Mungkin suaminya jujur, tidak mau suap,
Tapi suap itu biasa diberikan lewat istrinya, diberikan anaknya. Otomatis bapaknya kan ya menjadi sedikit banyak condong, sedikit banyak menjadi dia tidak tega atau ya simpati lah. Lah seperti itu tidak boleh gitu. Makanya Sayyidina Umar ketika beliau menjadi khalifah, beliau malah menceraikan istrinya yang dia cintai, yang baik. Takut nanti istrinya ini mempengaruhi keputusannya. Ini contoh hati-hatinya Sayyidina Umar. Ini bagian wirai tingkat tinggi. Padahal aslinya kan urusan istri ini kan urusan halal. Istri, wong istri sebelum jadi khalifah sudah jadi istri. Tapi hati-hati. Nah inilah. Makanya ini tingkatan mutakin. Wahada utai ikilah menggunung Sayyidina Umar wau iku mintar kima saking golongane ninggal perkara la baksa kang ora no bahaya iku maujud bihi kelan ma khawfat nama krana wedi perkara bihi kang iku tetep ing dalem baksun utahi bahaya. Bakso yang artinya bahaya. Baksun tapi bahaya. La baksa baksun artinya bahaya. Jadi bakso yang artinya bahaya. Cara bahasa Arab baksun. Sayyidina Umar meninggalkan sesuatu yang sebetulnya itu boleh, tidak bahaya. Dia ceraikan istrinya. Apa salahnya? Karena takut istrinya mempengaruhi keputusannya, sehingga dia menjadi tidak adil. Ini sesuatu yang sedikit tuh, tapi hati-hati sedemikian rupa. Wa aktsarul mubahat utawi ake perkara mubah, kebanyakan sesuatu yang asalnya mubah. Iku da'iyatun narik ilal mahdhurati maring perkara kang den larang. Banyak perkara halal ini mempengaruhi perkara yang haram. Artinya menarik ya, berefek ya. Hatta istiqsar akli setuni ngakeh akan mangan ya. Mangan akeh asalnya kan mubah. Makan kan sesuatu yang halal. Makan ini sesuatu yang halal. Tetapi makan banyak makan sedemikian banyak, apalagi bagi anak muda yang nggak punya istri, nyate terus, bahaya. Ngari tegangannya tidak tersalurkan. Asalnya boleh makan sate, hukumnya boleh halal. Tapi ya harus dibatasi. Apalagi orang belum punya istri. Sehari sate. Suwe-suwe pusing tapi tidak di kepala, di wakil kepala. Nah ini kan pusing bahaya. Nabrak-nabrak gue. Nah, asalnya itu boleh, tapi harus dikurangi karena supaya tidak menyebabkan dia melakukan hal-hal yang tidak boleh. Gitu. Contohnya seperti itu. Beliau wasti'malu tibilan nganggo wangen-wangen, memakai parfum lil mu'tazibi kedue wong kang dewi jumblu. Mu'tazib ini jumblu, orang yang belum punya pasangan atau duda janda. Itu meskipun aslinya boleh. Orang pakai parfum boleh, makan sate boleh. Tetapi bagi orang yang janda atau jomblo itu hendaknya dikurangi. Sebab apa? Nanti akan menggerakkan syahwat. Lah orang kalau syahwatnya naik kan butuh pelampiasan. Nah kalau pelampiasannya benar menikah. Tapi kalau nggak benar balon. Nah ini yang bahaya. Lonte ini yang bahaya ini. Lonte apa sih? Lontong sate. Ya. Itu yang nggak boleh di situ gitu. Fa innahu setune mengkuno istiqsarul akli iku yuharriku ngobahaken apa mengkuno istiqsar asyahwata ing syahwat. Makan sate terus menerus itu kan menimbulkan pembangkit syahwat. Summa syahwatu nuli utawi syahwat ikutat unari apa syahwat ilal fikri maring mikir-mikir. Akhirnya syahwate urip ngelamun bayangno
bayangno sopo, ya sopo sing gelek ketok. Kayak ini ketok bunda, yo bayangno. Kayak ini ketok mbu sopo kono, wakmar. Efek dari kelebihan energi tadi. Karena dia sering apa namanya? Makanannya yang penuh energi, akhirnya dia syahwatnya naik. Setelah syahwat naik, pikirannya mulai ngelantur. Wal fikru tay mikir ikutan ngejak narik apa mengkur fikir ilan nadri maring ningali. Orang kalau dari situ syahwatnya naik, akhirnya iseng kepingin nginceng perempuan atau nonton film syahwat, bokep apa istilahnya. Isu niku. Nah itu mas syahwat ndiwa. Wa nadru utawi ningali lais maring delok iku yatu ila ghairihi maring liyane mengkono nadru. Akhirnya dari situ pingin jajal. Nah ini loh efek berantai. Makanan pada aslinya halal. Makan sate setiap hari aslinya halal. Tapi bagi orang yang masih jomblo, sering makan sate, menjadi syahwatnya naik. Syahwatnya naik kepingin melihat pelampiasan, melihat perempuan. Setelah melihat kepingin ngutik, mari ngutik kepingin, ya terus aneh ngentok. Lah ini ujungnya ke situ. Makanya Imam Ghazali mengatakan perkara halal itu ada yang perlu dibatasi, dicegah supaya tidak narik pada perkara yang haram. Ya sama dengan perempuan selalu pakai parfum. Aslinya parfum itu boleh, tapi karena dia sering pakai parfum yang mahal-mahal, akhirnya kan semakin memikat. Banyak laki-laki tergoda. Akhirnya banyak pacar. Akhirnya ya seterusnya. Makanya sesuatu ini asalnya halal, tapi dihindari supaya tidak berdampak pada yang haram. Wa kadzalika kaya mengkono istimalu thayyib an-nadru ningali ila dauril agniya maring pira-pira omahe wong sugih wa tajammulihim lan pira-pira pepasi agniya. An-nadru wa kadzalika an-nadru ningali iku khabare mriki mubah fi nafsihi ing dalam kahanane mengkono nadru. Tapi ini walakin yuhayyiju, tapi ini ngobah-ngobahkan apa mengkono nadru al khirsa ing demen. Nah ya seneng, demen, akhirnya tertarik ingin memiliki. Wayatulan ngajak apa mengkono nadru hu ing wong ila mislihi maring sepadane mengkono daurul alniya nih. Imam Ghazali mencontohkan lagi melihat rumah orang kaya. Ya kalau hari ini melihat HP orang kaya. Dengan kamu sering lihat HP temanmu yang mewah, lama-lama kamu merasa HP-mu jelek. Padahal HP-mu itu umpamanya Oppo. Koncone gawe Samsung. Gitu loh. Suwi-suwi dia merasa miliknya sendiri jelek, milik orang lain lebih baik. Atau melihat iPhone. Dari situ kemudian dia kepingin. Lalu kepingin, ya kalau caranya halal kerja, kalau caranya yang haram nyolong. Nah, artinya ini efeknya bisa sampai ke haram. Ya kenapa rokok? Saya ini melarang santri merokok. Rungokno. Apalagi anak dalam sudah berkali-kali saya bilang saya melarang kamu merokok. Kenapa? Ya merokok. Merokok ini asal hukumnya makruh. Asal hukumnya makruh. Tapi di pondok kasus anak mencuri, kasus anak nakal itu ya karena ngerokok. Pertama dia ngerokok joinan. Suwi-suwi tuku. Tambah suwi tambah ngebes. Lewis ngebes duitnya ora cukup. Lek duit gak cukup nyolong. Nah itu. Mengapa saya melarang kamu merokok? Karena saya tidak ingin kamu jadi pencuri. Ya. Nah, ini salah satu langkah preventif. Jadi ada perkara itu yang asalnya tidak haram, tapi harus dijauhi
supaya dia tidak terjerumus pada hal yang haram. Ya. Ini yang perlu diperhatikan. Melihat mobil orang lain aslinya boleh, tapi kalau kita sering-sering melihat mobil mewah, lama-lama pingin. Lah kepingin ini bisa jadi kemudian membuat cara yang tidak benar. Makanya Imam Ghazali mengarahkan wirai pada tingkat ketiga. Ini mencegah sesuatu yang meskipun halal, tapi takut merembet kepada hal yang haram. Wa yalzamu minhu, wa yalzamu lan tetep minhu sange mengkono nadhru apa irtikabuma ngelakoni perkara la yahillu kang ora halal fi tahsilihi ing dalem ngasilaken ma. Itu kemudian bisa mendorong kamu kepingin mendapatkan karena sering melihat temanmu pakai HP iPhone 12. Kamu tertarik. Lama-lama kamu apa? Lama-lama kamu merasa harus memiliki. Cara bagaimana? Bisa jadi caranya menjadi tidak halal, mencuri atau menipu. Lah yang begini ini loh, tidak boleh ya. Maka itu disebut sebagai tindakan preventif. Imam Ghazali mengkategorikan wirai, hati-hati pada tingkatan ketiga. Itu jauhi perkara halal yang bisa membuatmu tertarik melakukan perkara yang haram. Wahakata kaya mengkono sak teruse, dan itu selanjutnya contoh-contoh itu al-mubahatu tes kabehane perkara mubah. Kulluhas kabehane mubahat idza lam tuhad nalikane ora den alap apa mengkono mubahat biqadril hajati kan kira-kira sak hajat kebutuhan wa fi waqtil hajati dalam waktunya hajat, waktunya yang dibutuhkan ma'at taharruzi sertane ma'at taharruzi sertane ngrekso min gawa ilya sanging pira-pira mengkono-mengkono bahayane itu cobaane mengkono-mengkono mubahat bil ma'rifati kawan ngawuri ngerti amla utawa ora summa bil hadirin nulik lan hati-hati sanian ing dalam ambalan kaping pindho iku faqallama tahlu mongko kidik banget, faqallama tahlu mongko kidik banget sepi apa akibatuha akibate mengkono mubahat an khotorin saking bahaya. Sesuatu yang asalnya halal tapi kalau tidak dibatasi itu bisa menarik orang untuk berbuat yang tidak halal. Kalau dia terus menerus ya contohnya awakmu iki mangan nang warung, aslinya ya halal. Tapi kalau setiap hari kamu marung, setiap pagi, siang, sore kamu makan di warung, akibatnya duitmu habis. Kalau duitmu habis kemana? Utang. Gak wani utang, nyolong. Nah itu loh bahayanya. Jadi kenapa anak pondok saya larang gak boleh makan di warung di luar, makan di kantin, supaya tidak boros. Karena apa? Boros itu kemudian menyebabkan hutang. Kalau tidak hutang ya mencuri. Nah problem seperti ini yang menurut Imam Ghazali harus dicegah. Sesuatu yang meskipun pada dasarnya dia halal, tapi kalau bisa berefek lebih kepada haram, maka dia harus dicegah. Nah contoh-contoh ini gampang, bisa kita lihat. Wa kadzalika kaya mengkono-mengkono mubahat mau te perkara ukhidha kang den alap apa ma bisyarhi kelawan rakus. Begitu juga sesuatu yang dilakukan dengan rakus kemaruk. Faqallama yahlu, faqallama titik temen yahlu sepi apa mengkono ma an khotorin sanging bahaya hatta kahiriha sehingga sengit sapa Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad ibnu Hanbal tidak menyukai tajsisul haitani ing nglepo tembok. Wa qala dawu sapa Imam Ahmad amat tajsisul ardi ana penute nglepo bumi iku fayumna mongko den cegah fayamna nggih mongko nyegah apa mengkono tajsis aturaba ing debu. Wa amma tajsisul haitani ana pun tawi
ngelipo tembok iku fazinatun pepaes. La faidah. La faidah kang ora ono faidah iku mujud. La faidah ora ono faidah iku mujud lahu ketu fihi dalam tatsis. Hatta angkaro sehingga ngingkari sinten mengkono Imam Ahmad bin Hambal tatsisul masajidi ing nglepo pira-pira masjid wa tazyinaha lan mais-maisi mengkono masjid. Sesuatu yang aslinya boleh. Tetapi kalau berlebihan itu menjadi tidak boleh, ya. Karena sesuatu yang berlebihan itu akan menarik sesuatu yang haram. Makanya Imam Ahmad tidak suka bangunan ini dilepo, dipelur. Ya pada masa itu ya. Pada masanya Imam Ahmad, dia tidak suka rumah dipelur, dirapikan. Karena apa? Dia menganggap itu nanti akan biayanya mahal dan tidak ada artinya. Artinya menjurus kepada mewah-mewah. Ya kalau hari ini bukan mewah, pada zaman itu ya. Melepoh ya bahasa Indonesia apa ya? Memelur ya bahasa Jawa apa? Mengaci ya. Memasang dekorasi di tembok itu Imam Ahmad tidak suka. Bahkan sampai di masjid. Masjid pun kalau Imam Ahmad tidak suka. Masjid diberi kaligrafi, hiasan mahal-mahal. Itu Imam Ahmad tidak suka. Karena apa? Dia merasa itu akan membuat orang sombong atau boros atau menarik gaya hidup konsumtif sehingga itu akan membuat beban mahal. Orang ini kalau bikin rumah terlalu jor-joran, ini kan uangnya habis. Sebetulnya rumah ini kan nggak perlu bagus-bagus, yang penting tidak bocor. Rumah saya coba lihat, sudah berapa tahun saya tahu diudik, dicat ya orang. Karena ya untuk apa? Tidak perlu kita ini harus bikin rumah mewah-mewah. Sebab itu nanti akan membuat biaya hidup semakin mahal. Nah kalau konteks hari ini, orang semakin rumahnya bagus, ini hidupnya mewah, akan mendorong orang itu melakukan korupsi. Ya, itu efek jeleknya di situ. Kalau santri ngerokok nang warung, ya itu tadi efeknya juga sama, mencuri. Makanya Imam Ghazali tidak suka. Imam Ahmad juga mengatakan begitu. Tidak perlu tembok-tembok itu divariasi. Kalau lantai kata Imam Ahmad tidak apa-apa, lantai dipasang paving tidak apa-apa supaya tidak berdebu. Tapi kalau tembok kata Imam Ahmad tidak usah, itu tidak ada artinya. Ya cuma kan menambah kebaikan, iya. Tapi jangan berlebih, jangan bermewah-mewahan. Itu hal yang tidak dianjurkan oleh Kanjeng Nabi. Wastadallalan kawi dalil sapa Imam Ahmad. Imam Ahmad membuat alasan ya. Bima kelawan hadis ruwiya kang den riwayataken apa ma. Anin Nabi saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Anaus di Nabi kusuila den takoni sapa Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi pernah ditanya an ayyuk halang saking yento den celai, maksudnya den hias. Kalau zaman dulu dicelak, di warna hitam itu. Kok kahal itu kan ya hitam. Zaman dulu belum ada teknologi cat. Kanjeng Nabi pernah ditanyai tentang niku wau. Lepo, apa itu masjid dia kalau hari ini di finishing pakai itu celak atau pakai batu hitam ya. Nabi pernah ditanya tentang orang hari ini ya menghiasi masjid. Cuma pada hari masa itu belum ada teknologi ya pakai leponya pakai batu hitam ya. Itu bagaimana hukumnya? Faqala dawuh sapa Nabi arisun mislu arisi Musa. Nabi menjawab arisun ai kahlu, maksudnya niku arisun ka arisi Musa. Arisun iku maksudnya
hiasan. Ya. Mithlu arisi Musa padane perhiasane kaum Nabi Musa. Maksudnya Nabi mengatakan tidak haram, tapi itu ya variasi seperti itu, seperti orang kaumnya Nabi Musa, orang Mesir. Wa inna ma huwa angin pestine utai mengkono kahlu iku sayun suci wisi mithlul kahli kang madani celak batu hitam yutla kang den luluhaken dilabur bihi kelan mengkono kahlu. Falam yurakhis mongko ora murahaken fihi ing dalam mengkono kahlu sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi tidak setuju ada masjid diberi perhiasan. Kalau zaman dulu belum ada teknologi ukir-ukiran. Zaman Nabi belum ada teknologi apa itu cetak-cetakan. Itu ada sahabat nanya masjid mau dilepoh atau dilapis dengan sejenis batu hitam supaya nyentrik. Kan zaman dulu bangunan ini terbuat dari tanah, variasinya diberi warna hitam. Itu Kanjeng Nabi tidak suka. Nabi mengatakan arisun mithul arisi Musa. Itu seperti perhiasannya atau dekorasinya kaumnya Nabi Musa. Artinya kaum Bani Israel. Jadi hiasan yang tidak serupa, tidak sepadan, tidak begitu bagus ya, itu Nabi tidak suka. Padahal untuk masjid, bandingkan hari ini hampir semua masjid kan berlomba-lomba bagus di variasi marmernya, karpetnya ya. Ada masjid yang marmernya harga 2 juta, bayangkan. Marmer 1 meter 2 juta. Kalau 1000 meter berapa? 2 miliar. Padahal marmer itu ya kan diitek-itek. Siapa sih yang melihat marmer bagus ya paling tidak-itek. Kalau duduk ya paling dipasang karpet. Nah hari ini orang lomba-lomba menghias masjid. Ada yang ukir-ukiran mahal. Ada yang terbuat dari aksesoris seperti emas. Itu Kanjeng Nabi sebetulnya tidak suka. Kanjeng Nabi tidak suka variasi-variasi seperti itu. Apakah haram? Mungkin tidak haram, mau tidak nyolong kok. Meskipun tidak haram, tapi itu kurang disuka ya. Membikin perhiasan aksesoris yang mewah-mewah. Karena Rasulullah SAW memang beliau pribadi yang sederhana. Rumahnya aja cuma seperti gubuk kecil. Dan Nabi tidak suka rumah yang tinggi, rumah yang bagus. Makanya kita ini nirulah Kanjeng Nabi ya. Tidak usah bikin rumah yang terlalu hebat, terlalu mewah ya. Itu rumah yang penting kena dibuat ngiyup, gak hujanan, gak kepanasan. Lebih bagus kalau kamu punya uang. Daripada bikin rumah mahal-mahal, belilah tanah, belilah toko, belilah itu, supaya usaha ya. Itu lebih penting daripada bikin rumah mahal tapi tidak kuat biayai. Rumah bagus, full AC, listriknya biro 10 juta 8 juta ya, kelenger kan. Lebih baik rumah gede, isis, gede AC, jendela dibuka, nyaman. Jangan bermimpi sesuatu yang mewah-mewah ya. Rasulullah SAW tidak menyukai aksesoris mewah-mewah seperti itu ya. Walaupun itu masjid. Makanya Imam Ahmad ketika ditanya bagaimana hukumnya memberi aksesoris masjid bagus, Imam Ahmad tidak suka. Imam Ahmad bukan mengatakan haram, tidak suka. Kan ini manusia hari ini lomba-lomba. Di Brunei ada masjid emas. Oh, udah sampai Brunei. Di mana? Jakarta ada masjid kubah emas. Ya kan emas dipakai kubah kepanasan. Kan lebih baik dijual buat beli nasi, berikan anak yatim, berikan sedekah ya. Jangan berhidup bermewah-mewahan. Ini salah satu pesan dari Imam Ghazali agar kita ini naik pangkat menjadi wirai ya. Hati-hati. Apakah itu haram? Tidak haram. Kiai punya mobil Mercy boleh. Tapi untuk apa sih? Saya ini disuruh beli mobil Al-Fatihah. Saya nggak mau. Untuk apa sih? Mobil saya sudah cukup kok.
Tidak usah hidup terlalu mewah. Yang penting cukup ya wis. Ojo nuruti gengsi. Kamu juga begitu. Jangan sok kaya, handphone apa. Tidak usah. Belajarlah hidup lebih sederhana. Sing penting gak duwe utang. Sing penting gak nyolong. Sing penting gak ngemis. Buat apa gengsi-gengsi tapi nyuri. Yang penting hidup selamat. Muka-muka diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala.